Salam anak-anak, selamat bertemu di dalam kegiatan belajar kita, khususnya di dalam video pembelajaran pada saat hari ini. Kita akan belajar di materi bab 3, kelas 8, Ibu akan share screen. Ya, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan belajar walaupun menggunakan video pembelajaran ya Tuhan. Kiranya materi ini dapat dimengerti dan kami mohon pertolongan Roh Kudus dari awal sampai berakhirnya kegiatan belajar hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk di dalam bab 3 ya. Memilih untuk tidak berputus asa ya. Memilih untuk tidak berputus asa. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 35, 33 maksudnya, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Untuk indikator ya, Ibu akan bacakan indikatornya, di sini ada kompetensinya, tapi ya, Ibu akan bacakan indikatornya saja. Ya, dari kegiatan belajar ini kalian dapat menjelaskan apa arti putus asa dan bedanya dengan berpengharapan ya. Dapat menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa, dapat menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Lalu dapat memulai mempraktekkan hidup tidak khawatir dan tidak putus asa. Oke, untuk pengantar. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan di bab-bab sebelumnya, ya pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu kita akan bacakan di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tan uji dan tan uji menimbulkan pengharapan. Nah, menimbulkan pengharapan. Nah, di balik kesengsaraan ya, di balik hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti akan muncul yang namanya pengharapan. Ya, kalau kita bisa tahan uji dari segala sesuatunya, pengharapan muncul. Ya, pengharapan pasti akan muncul untuk menolong kita dalam menghadapi setiap situasi yang sulit sekalipun. Ya, oke, kita lihat ya, para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang pada umumnya saat menghadapi kesulitan. Ada fight, ada flight. Ya, ada fight, ada flight. Ya, apa sih fight? Ya, artinya mengerahkan seluruh tenaga ya dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Ya, berarti dia menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Dia tidak berusaha untuk menghindar. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, ya, kita mau menjadi orang yang kuat, segala masalah yang di kita hadapi ya, masalah yang kita hadapi di depan kita pasti akan mengerahkan tenaga kita semaksimal mungkin untuk dapat melawan ya, untuk dapat menyelesaikannya. Nah, itu dia, tidak mundur ya, tidak mundur. Nah, ini kan ada gambarnya ya, seperti orang petinju ya, seorang petinju yang bertarung. Dia tidak akan pernah mundur sampai dia memperoleh juara. Nah, itu dia. Ada flight. Nah, ini ya, cara yang kedua yang dilakukan orang dalam menghadapi kesulitan, yaitu lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu, ya. Karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Ini disebut dengan orang-orang yang kecut. Orang yang belum apa-apa sudah mundur, ya. Orang yang belum mau berjuang, ya. Baru lihat masalah sudah kabur. Nah, jadi kalau dari dua hal ini, yang mana kita? Apakah kita tipe orang yang mengerahkan tenaga dan daya upaya kita semaksimal mungkin untuk dapat melawan
atau untuk dapat mengatasi kesulitan itu, atau justru kita kabur dari masalah yang ada. Kalau misalnya kabur dari masalah yang ada atau kita meninggalkan dari masalah yang ada, kapan masalah itu bisa selesai? Nah, nggak akan selesai, ya. Oke. Nah, di sini ada lagu ya, ada lagu tentang pengharapan ya, tentang pengharapan. Mengapa harus khawatir dan putus asa? Nah, kalau Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu. Nah, berdasarkan lirik ini, Ibu akan bacakan ya liriknya ya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Nah, berarti penulis ini ya menuliskan sebuah lirik ya yang maknanya sangat dalam, bahwa hanya berjalan di dalam Yesus hati kita tuh tenang. Masalah boleh datang ya. Hal-hal yang sulit boleh saja menimpa kita. Tetapi pada saat Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, pada saat kita berjalan serta Dia, kita itu tenang dalam menghadapi masalah hidup, ya. Karena Tuhan itu berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman, gitu ya. Walaupun kita tidak tahu hari esok akan terjadi seperti apa, tetapi yang pasti adalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Oke, lanjut. Mengapa harus khawatir dan putus asa? Ya, mengapa sih? Apa nggak ada jalan keluar yang lain? Ya, apakah putus asa atau khawatir ini jalan yang terbaik untuk kita? Atau seperti apa? Nah, kita lihat ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 27, Ibu ambil di dalam versi firman Allah yang hidup ya. Dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Atau kalau bahasa yang disederhanakannya kayak gini, dapatkah kekhawatiran itu menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita? Tentu jawabannya tidak. Nah, ya, ini gambaran ya, kekhawatiran. Ya, ini kamu ya. Pada saat kamu menyerahkan hidupmu kepada kekhawatiran, maka kamu gak akan pernah mengalami ketenangan. Kekhawatiran itu tidak akan bisa memperpanjang umur kita, justru malah memperpendek. Ya. Jadi pada saat kamu memiliki suatu pergumulan, permasalahan hidup ya yang kamu alami, ya entah itu di sekolah, entah itu di dalam keluarga, entah itu dengan adik, entah itu dengan kakak dan sebagainya. Pada saat kamu maksudnya ada kecenderungan ke arah kekhawatiran, yang kamu harus lakukan tolak. Ya. Karena kalau orang yang hidupnya dengan kekhawatiran, berarti sebenarnya dia adalah orang yang tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran itu jangan disambut. Ya, ini kamu. Kalau kamu menyambut kekhawatiran itu, maka kekhawatiran itu tidak akan pernah menolongmu. Justru kamu akan hidup di dalam ketakutan. Ingat lagi ya, dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Ini pertanyaan dari dalam Matius pasal 6 ayat 27. Oke. 1 Korintus pasal 10 ayat yang 13 ini ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maksudnya adalah Tuhan setia. Ya. Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi kita, ya, kepada kita yang berharap kepadanya. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tentunya kita juga mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah itu biasa. Manusia yang hidup
ya, di muka bumi ini pasti punya masalah. Pasti masalahnya banyak. Ada uang banyak masalah, nggak ada uang masalah, ya, nggak naik kelas masalah, ya, nilainya tidak sesuai dengan KKM masalah, banyak, ya, bahkan di dalam keluarga juga, ya, malas masalah lah itu, ya. Terus bangunnya ke kesiangan itu juga masalah, banyak sekali, banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihat dulu di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih putus asa, ya? Putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, ya, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki pengharapan. Nah, penyebab seseorang putus asa itu apa aja? Karena tidak menemukan jawaban dari masalah-masalahnya. Nah, mereka tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Nah, berputus asa yang berkelanjutan akan membuat seseorang menjadi skeptis atau menjadi ragu-ragu, menjadi tidak percaya Tuhan. Ya, tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama orang-orang yang menawarkan pertolongan, tidak percaya, skeptis. Banyak zaman-zaman sekarang tuh banyak, ya. Lalu berputus asa yang berkelanjutan akan menyebabkan seorang kehilangan harapan, ya, sehingga ia nekat melakukan apapun untuk memperoleh jalan keluar. Nah, ini ya, kita lihat ini, ya. Ini ada gambaran seorang wanita menarik batu yang sangat besar. Ini seperti beban, ya, masalah hidup dan sebagainya. Ya, kalau kita penuh dengan kekhawatiran, maka hidup kita itu menjadi tidak, apa ya, kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, maka hidup kita itu, hati kita itu menjadi tidak tenang, ya. Kita pikirannya beban terus, seperti contohnya ini, ya. Serahkanlah beban itu kepada Tuhan, ya, apapun itu, supaya tenanglah hati dan jiwa kita. Makanya firman Tuhan berkata, ya, di dalam Matius, Tuhan mau supaya kita itu datang kepadanya. Makanya firman Tuhan bunyi ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan memperoleh hal yang baik lah intinya. Oke. Nah, ini ya, lihat gambar ini. Apa bunuh diri dapat menyelesaikan masalah? Kadang ada orang berkata, pada saat dia menghadapi suatu pergumulan hidup yang begitu berat, misalnya dia dipecat dari kantornya, padahal dia yang menjadi tulang punggung, dia tidak bisa memberikan makan buat istri dan anak-anaknya. Banyak sekali berita di televisi itu, orang tua bunuh diri, ya, ayahnya bunuh diri karena tidak bisa menafkahi keluarganya. Apakah hal itu menyelesaikan masalah? Mungkin bagi pelaku, ya, pelaku bunuh diri ini itu menyelesaikan masalah buat dia. Tetapi sebenarnya itu bukan solusi yang benar, ya. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, ya, orang yang percaya Tuhan harusnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita merasa buntu dengan masalah yang ada, sepertinya tidak ada jalan keluar, kita perlu cari Tuhan, kita perlu berdoa, kita perlu berkumpul di dalam komunitas yang sehat, kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Nah, jadi bunuh diri ini tidak dapat menyelesaikan masalah, yang nggak akan pernah bisa. Oke, lalu apakah dapat dibenarkan bila kita berputus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? Tentu tidak, ya. Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup ini? Tidak juga, ya. Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita, ya. Jadi hidup ini siapa yang berikan? Hidup ini yang berikan adalah Tuhan, ya, adalah Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengakhiri kehidupan kita
karena itu bukan hak kita. Ya, karena itu bukan hak kita. Kalau orang bunuh diri, mati, ya, dia bunuh diri, terus lalu dia mati, pasti nggak ketemu Tuhan. Maksudnya tidak berada di mana Tuhan berada. Seperti itu. Kalau orang bunuh diri, ya, dia sudah melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Nah, itu dia ya. Jadi nggak boleh juga obat-obatan dan sebagainya ya. Lalu rahasia keberhasilan dalam menjalani hidup berdasarkan pesan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oke, ini. Pertama ya, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan dan minum dan pakaian sebagaimana hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Ya, itu dia ya. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan kita, memelihara kita. Ya, kita ini lebih berharga daripada burung ini. Tapi burung ini Tuhan tetap menyediakan makanannya. Terlebih kita. Ya. Lihat nih, bunga bakung ya. Ini ada ayatnya di sini ya, bahwa Tuhan memelihara, ya, memelihara. Ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh lebih pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakan, burung, ya. Lalu bunga bakung ya. Bunga bakung ini sampai dia bisa mekar indah. Itu karena pemeliharaan Tuhan juga. Nah, kita itu lebih indah daripada burung. Manusia itu lebih indah daripada bunga bakung. Bunga bakung sama burung dipelihara Tuhan. Terlebih kita yang adalah gambaran, ya, Allah. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, lalu rahasia keberhasilan menjalani hidup berdasarkan pesan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, kedua, bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Nah, itu dia ya. Jadi, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya. Yang ketiga adalah janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kalau kita mau berhasil hidup kita, ya, kalau kita mau berhasil, yang pertama tadi, tidak perlu khawatir akan makan minum, akan kehidupan ini, bahwa yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Lalu yang kedua di sini, rasa mau berhasil, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam Matius pasal 6 ayat 23. Lalu di poin yang ketiga, ini di ayat yang ke-34. Jangan khawatir akan hari besok. Nah, jangan khawatir, kan kita hidupnya hari ini nih. Jadi kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita hidup pada hari ini, ya pikirkan aja dulu hari ini gitu kan. Ya, nggak usah pikir yang besok-besok nanti. Ya, kita manusia juga memang merencanakan segala sesuatunya. Tetapi kehidupan itu kan Tuhan yang beri. Nah, manusia bisa berencana, semuanya kembali kepada Tuhan ya. Oke, prinsip penting firman Tuhan, Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini prinsip penting firman Tuhan supaya kita itu jangan khawatir, ya. Pengharapan kita itu hanya ada pada Tuhan Yesus, ya. Jangan khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai dan sebagainya. Jangan pernah khawatir, ya. Walaupun mungkin kita tidak punya apa-apa, walaupun mungkin kita, oh, aku orang nggak punya. Orang nggak punya, orang yang punya, orang miskin, orang kaya, pada akhirnya akan mati. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada
pada Tuhan. Nah, kalau mati, rohnya kembali pada Tuhan. Tubuh fisiknya dikubur di tanah. Jiwanya nanti akan menghadap Tuhan, menghadap pengadilan. Kalau hidup kita selama hidup di dunia benar, ya kita orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, tentunya ada upah yang menanti kita, mahkota kehidupan. Nah, itu dia. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran ini, kita akan bacakan rangkumannya ya. Apa saja itu ya. Yang pertama, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Ingat itu. Sebagai orang yang percaya Yesus, jangan pernah putus asa. Apabila putus asa ini melanda hati kita, segera tolak. Ya, segera berdoa. Ya. Lalu yang kedua, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar tidak berputus asa dan khawatir dalam menjalani hidup ini, ya, tetapi berharap penuh kepadanya yang juga memelihara hidup kita dengan setia. Dan yang terakhir, ingat Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian kegiatan belajar kita dalam video pembelajaran pada hari ini telah selesai, dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati, menyertai kegiatan belajar pada hari ini. Kami boleh belajar di bab 3 tentang memilih untuk tidak berputus asa. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena kami berharap sepenuhnya kepadamu bahwa Engkau yang memelihara kehidupan kami. Ajar kami supaya kami menetapkan hati kami kepada Engkau, sehingga kami dapat melangkah penuh dengan sukacita di dalam hidup ini. Terima kasih buat anak-anak yang boleh menyaksikan video pembelajaran ini. Kiranya hal ini dapat membuat mereka mengerti, dan Engkau juga memberkati sarana ini sehingga dapat digunakan untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami tutup kegiatan belajar pada video pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.